Halo, selamat ketemu lagi dengan channel Ngompol. Ngopini politik yang menarik, menggelitik, ya, mengitik-itik. Banyak kelakarnya, tapi benar, tidak hoak. Ini akan saya sampaikan sesuatu yang mungkin menarik bagi pemirsa. Meski jabatan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir 2 tahun lagi, berbagai partai politik melihat bahwa tidak sedikit pun dukungan parpol pengusung, parpol koalisi, maupun rakyat tetap setia kepada beliau. Nah, akibatnya kelompok oposisi banyak membuat narasi-narasi yang seakan-akan Presiden Jokowi telah kehilangan dukungannya. Wah, ini. Nah, yang paling getol berupaya mendelegitimasi Pak Jokowi. Nah, ini ya Partai Demokrat tentunya. Mereka lah yang paling dirugikan Pak Joko Widodo selama 8 tahun terakhir ini ketika dia menjabat ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kepemimpinan Pak Jokowi lah yang membuat citra Pak SBY selama 10 tahun, ya, citra Pak SBY ya, hancur berantakan. Ambiar itu, kayak ngomongnya Didi Kempot ya, ambiar lah. Nah, bukan hanya citra Pak SBY, tetapi juga perolehan suara Partai Demokrat ikut remuk redam, nunjem dari tahun ke tahun, nunjem gitu loh. Nah, dari parpol yang bertengger dengan perolehan kursi DPR RI terbanyak periode 2009 sampai 2014 dengan 148 kursi, pemilu 2019 lalu kemudian menjadi nomor 6 jumlah wakil rakyat di DPR RI dengan hanya 54 kursi saja. Nah, kekonyolan terbaru disampaikan Ketua Bapilu Partai Demokrat, yaitu Andi Arief. Setelah pertemuan Barisan Relawan Nusantara di GBK kemarin, yang menghadirkan ratusan ribu relawan Jokowi, Andi Arief menyebut pengerahan massa seperti itu pertanda posisi Pak Jokowi kini melemah di mata partai-partai politik. Ya itu katanya Andi Arief begitu. Masa sih? Nah, yang kemarin pengerahan massa oleh Pak Jokowi itu menunjukkan Jokowi sebetulnya sedang dalam posisi melemah di mata parpol. Nah, tapi secara umum Jokowi bisa dibaca sedang memasuki fase lemdak. Nah, lemdak atau dikatakan bebek lumpuh. Walah. Nah, dalam politik biasa itu ya, mencoba untuk menguatkan diri dengan cara-cara itu. Kata Andi Arief itu. Tapi yang disampaikan Andi Arief justru dibantah partner koalisi Demokrat, yakni dari PKS. Menurut juru bicara PKS, Pak Muhammad Khalid, secara teoritis lemdak presidensi atau bebek lumpuh itu terjadi jika sudah ada presiden terpilih atau akan terpilih dalam Pilpres. Jadi Presiden Jokowi tidak punya kuasa sepenuhnya sebagai presiden. Nah, itu baru bisa terjadi. Nah, saat ini kurang tepat kalau dibilang bebek lumpuh itu. Ora pas loh Mas Andi Arief. Ora pas itu kata-kata jenengan. Nah, kita tahu kondisi sekarang ini jangankan ada presiden terpilih. Lawang pengumuman pendaftaran pasangan capres-cawapres saja belum dilakukan oleh KPU. Kalau kesusu aja itu. Nah, bagaimana kita makin dewasa dalam berpolitik bila tokoh-tokoh kunci parpol bicaranya ngawur begitu. Sageleme dhewe orang genah itu namanya itu. Orang genah bahasa Jawanya. Nah, mari kita perbincangkan dalam Ngompol ini supaya semua jelas, semua paham, tidak salah paham, semua mengerti dalam Ngompol, ngopini politik sembari menikmati ajang Piala Dunia di Qatar. Ya, mari kita ikuti ngopini politik berikut ini.
Andi Arief itu sebenarnya tahu nggak sih yang dimaksud lemdak itu? Bebek lumpuh ini jane ngerti apa ora? Anda itu lah lulusan Visipol UGM loh. Sealma mater sama Pak Jokowi, ya, alumni UGM. Lo bikin malu saja. Nah, jangan-jangan dulu diajar Pak Amin Rais ya. Mahasiswanya Pak Amin Rais mungkin. Nah, jika iya, pantas saja logikanya kok sembarangan, ngawur seperti itu. Jabatan Bang Andi di Demokrat juga wakil sekretaris jenderal loh. Itu jabatan mentereng dalam partai loh. Orang bahen-bahen. Tapi kalau kualitas analisisnya begini, ya malu. Gak hanya Pak SBY saja yang malu. Demokrat ikut menanggung malu. Wisin itu. Malu isin lah. Nah, teman-teman Anda seperjuangan zaman mahasiswa dulu seperti Mas Budiman Sujatmiko yang sekarang di PDIP. Desmond J. Maesa di Gerindra, Dita Indasari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja. Nah, seperti Nezar Patria, mantan anggota Dewan Pers. Dan masih banyak loh. Lah, malu mereka dengan analisis jenengan itu malu lah, beneran loh itu. Apa yang Anda sampaikan itu malah makin memperburuk citra Demokrat yang sekarang semakin nunjem, semakin merosot. Lah, Mbok Mas AHY itu dibantu, malah ngomong ngawur supaya suara dan citra partai makin membaik. Elektabilitasnya Mas AHY juga naik. Sukses mendapatkan kursi cawapres untuk Pak Anies, gitu harusnya dibantu. Suara fraksi Demokrat di DPR makin lantang, ya, gitu. Banyak melakukan advokasi di masyarakat. Gitu loh, orang ngawur wae. Jangan ngeluh atau nyinyir di mana-mana. Ini tandanya nggak intelek panjenengan itu. Orang intelek belas itu loh. Indonesia itu butuh politisi profesional dan gentle. Bukan politisi yang suka sambat, mengeluh, mengiba-iba, lagi menuduh-nuduh. Nah, tunjukkan pada masyarakat bahwa politisi Indonesia itu cerdas, ya, kredibel gitu loh. Bermain politik elegan, cara meraih simpati publik dengan cara brilian. Harusnya begitu. Nah, apa Mas Andi nggak pernah membaca atau tahu bahwa tuduhan bebek lumpuh ke Pak Jokowi tidak pernah dilakukan itu? Sebelum Anda sudah ada beberapa orang bilang begitu. Tapi faktanya seperti apa? Itu tidak terbukti. Analisisnya ngawur, orang genah, asal jeplak. Nah, justru pertemuan relawan Nusantara Bersatu itu malah menunjukkan kekuatan Presiden Jokowi sesungguhnya. Begitu kekuatannya. Beliau tidak diatur oligarki. Diatur. Dan bukan boneka partai. Nggak mau. Itu kan yang disebut-sebut kaum oposisi. Kalau Pak SBY dulu nggak bisa melakukan hal yang sama. Ya sekarang gimana caranya Mas AHY ya, bangun sistem. Bukan malah nuduh-nuduh tidak jelas. Nah, apa mau perolehan suara atau kursi di DPR untuk Demokrat makin kecil, makin jadi gurem? Nah, ya mau seperti itu? Mesakne no Mas. Sudah ada beberapa survei loh soal ini. Hasilnya sudah tahu loh. Gimana? Itu lebih penting Anda perhatikan daripada nyinyirin Pak Jokowi. Nah, gitu loh, Bang Arief. Bang Andi Arief ya. Nah, pada 24 April 2019, Pak Amin Rais juga pernah bilang tentang bebek lumpuh juga loh. Bukan jenengan roh loh ini. Dulu juga sudah ada yang nyebut-nyebut gitu. Saat itu Pak Amin Rais masih di PAN. Belum partai apa itu yang hitam itu. Belum ada itu Partai Umat. Nah, tahu kan kalau Pak Amin sekarang punya partai baru. Wah, Partai Umat. Kata Pak Amin waktu itu begini. Kata Pak Amin ini, ya, laporkan ke petahana. Sama-sama dari Solo. Saya juga dari Solo. Jadi ada
sudah sekarang ini dalam bahasa politik sudah lemdak presidensi. Kalau pilpres sudah selesai, yang menang sudah selesai. Yang menang, kalau pilpres sudah selesai, yang menang sebelum dilantik dinamakan presiden elect. Presiden elect. Jadi sudah terpilih yaitu Pak Prabowo. Lah itu kata Pak Amin zaman dulu itu. Nah, gitu kata Pak Amin. Nah, terus Pak Amin malah nambah lagi. Nambah lagi. Ora puas dengan kata-katanya itu. Tanduk itu bahasa Jawanya. Petahana yang menyelesaikan periode 6 bulan yang akan datang sampai akhir periodenya menyatakan lemdak presidensi, presiden bebek lumpuh. Dia tidak boleh lagi menambah utang baru. Tidak boleh lagi mengambil kebijakan yang fundamental. Tidak boleh, kata dia itu. Tahunya Pak Prabowo menang waktu itu. Nah, dan nyatanya gimana Bang Andi Arief? Nyatanya gimana? Pak Prabowo gak terpilih. Kalah dengan Pak Jokowi, gagal jadi presiden. Nah, konsolidasi Pak Jokowi waktu itu malah posisinya makin menguat, makin hebat. Anda ya gak inget waktu itu Partai Demokrat gak dukung siapa-siapa, orang dukung siapa-siapa, partai aneh itu, ada pilpres orang dukung gitu loh, malah melaku dewe. Nah saatnya pilpres malah gak dukung siapa-siapa, sudah gak punya calon, malah katanya mau netral. Ya netral saja, gak apa-apa sebenarnya. Ini pilpres bukan ajang tinju, dan Anda pilih jadi wasitnya. Golek aman itu loh. Nah, partai politik tapi nggak bisa main politik. Nah ya lucu itu loh. Nah kemudian bulan Juni kemarin Bayu Satrioutomo, ketua BEM UI, sewaktu demo Aliansi Nasional Reformasi KUHP, bilang begini, melu komentar ini nih. Dalam teori itu dikatakan pemerintah yang tidak lagi membutuhkan legitimasi masyarakatnya. Nah, kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Wah, ini mahasiswa pinter ini. Nah, Mas Bayu, kita cek faktanya berdampak positif gak pada negara kita? Nah, buktinya ya sekarang ini, banyak negara di dunia terdampak resesi. Tapi kita baik-baik saja. Masih kuat dalam kepemimpinan Pak Jokowi, nggak masalah. Ya ini semua karena kebijakan Pak Jokowi. Tadi lucu, jangan dikira ini mengalir apa adanya. Kalau tim ekonomi gak di backup Ibu Sri Mulyani Indrawati, wah gak tahu. Nggak tahu nasibnya Indonesia kayak apa sekarang. Wah seorang mudeng ya ambiar ya. Krisis moneter tahun 97 bisa terulang lagi. Makanya mas kalau waktunya kuliah mbok masuk jangan bolos, jadi ben cerdas itu loh. Komentar geleme dhewe tanpa data yang jelas ya. Nah, kemudian pada 22 Mei 2022, hater Pak Jokowi lainnya yang Pak Rizal Ramli menyebut soal bebek lumpuh juga. Ya, ternyata yang nyebut bebek lumpuh itu tidak hanya Andi Arief Paca ini, cuma bedanya Pak Rizal menulis di akun Twitternya. Nah, tulisannya begini, simak ya. Kepemimpinan Presiden Jokowi dinilai sudah tidak efektif lagi. Orang efektif meneh itu loh. Pasalnya Jokowi sudah menjadi lemdak atau bebek lumpuh. Waduh, iso nglangi berarti. Nah, yang tidak bisa lagi memimpin barisan pengikutnya. Kondisi demikian dipastikan akan membuat rakyat jadi pihak paling dirugikan. Nah, sebab pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan rakyat pasti akan diabaikan. Nah, terlebih
jika para menteri berada di bawah kaki tangan oligarki yang diuntungkan oligarki itu, sebaiknya Jokowi untuk undur diri segera dari singgasananya. Akan mundur Pak Jokowi ini. Alah lucu. Lah Pak Rizal masih ingat status Twitter itu. Nah sekarang sudah mau masuk Desember loh. Gimana buktinya? Kepemimpinan Pak Jokowi masih relevan kan? Masih hebat. Ayo mau bilang apa? Panjenengan mau bilang apa? Dulu jadi menterinya Pak Jokowi gak bisa apa-apa loh jenengan itu. Begitu sudah gak di pemerintahan, alah kok malah nyinyir saja. Nah, malu Pak. Ingat usia lah, umurnya wis tua itu, golek dalan padang. Nah, jadi soal bebek lumpuh itu maksudnya gini teman-teman. Ini ya, lemdak adalah istilah yang lazim di politik. Itu biasa. Di dalam politik biasa. Beberapa ahli menilai kekhawatiran lemdak lebih merujuk pada potensi penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan kekuasaan secara full speed pada masa tunggu akhir. Nah, jadi Presiden Arab rampung wah apa-apa dikebut kebijakan ditumpung gitu lah. Nah, dalam tulisannya berjudul Lemdak Logic. Nah, John Copeland Nezel melihat masa tunggu yang lama dari pemerintah lama ke pemerintah baru setelah pemilu usai. Nah, berpotensi dimanfaatkan para elit politik untuk membuat kebijakan atau mengeluarkan aturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Nah, aji mumpung itu, warep rampung gitu loh. Nah, menurut cendekiawan Muslim Azumardi Azra, pada tahun 2024 yang akan datang, presiden lama akan menjadi bebek lumpuh lantaran rentang waktu dari pengumuman hasil Pilpres 2024 hingga pelantikan tergolong lama, yakni 7 bulan. Nah, selama 7 bulan itu Pak Jokowi tidak bisa membuat kebijakan yang efektif, katanya. Hasil Real Count Pilpres diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024. Jadwalnya seperti itu. Nah, sementara pelantikan presiden baru dilakukan pada 20 Oktober 2024. Itu analisis Pak Azumardi. Nah, 25 Juni 2022, tapi percayalah, Pak Jokowi tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Wes to percaya, ya aku yakin. Ini begawan ini yakin tenan. Oh, kita tahu Pak Jokowi itu siapa toh. Lihat saja. Selama 8 tahun beliau menjabat. Ya, jangankan untuk parpol pengusungnya, untuk relawannya, untuk para pendukungnya. Lah untuk keluarganya saja beliau tidak pernah memanfaatkan jabatan presidennya. Orang nggak pernah ngasih fasilitas apapun. Oh, anaknya kan golek pekerjaan, golek dewe orang nganggo menggunakan jabatan bapaknya. Jadi beliau tidak akan pernah menjadi bebek lumpuh. Percayalah, orang mungkin lah. Nah, gitu dulu ya teman-teman. Pokoknya jangan percaya kalau Pak Jokowi itu akan jadi bebek lumpuh. Ya, mari ini kita sudahi aja ya. Kita sudahi dalam ngopini politik yang menarik, makin asik, kadang-kadang menggelitik. Nah, soalnya pertandingan Piala Dunia sudah mau mulai, saya mau lihat. Ya, sampai jumpa lagi di ngopini politik selanjutnya. Salam begawan.